bagaimana supaya hati dan pikiran kita selalu merasa tenang, Bu ya? Karena kita sebagai manusia biasa dalam menghadapi cobaan hidup masih suka gelisah, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit. Sebetulnya ketenangan itu adalah keteman. Dia bicara bagaimana hati dan pikiran saya agar tenang. Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan tenangnya jasad. Maka yang perlu ditata adalah pikiran dan hati. Bukan berarti ketenangan hati itu adalah karena banyaknya duit, bukan. Itu orang kaya juga gelisah kok kadang-kadang. Bukan ketenangan batin itu karena suami yang ganteng, tidak, atau istrinya cantik, bukan. Jadi memang ketenangan murni di dalam hati kita. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana agar hati itu tenang. Jawabannya sederhana, hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan apa dan siapa. Kalau hati dan pikiranmu engkau sambungkan dengan sesuatu yang bikin gelisah, ya gelisah. Coba, kalau hati dan pikiranmu, orang boleh mencari dunia, tapi tidak boleh menggantungkan hatinya dengan dunia tersebut. Sehingga kalau orang menggantungkan hatinya, mengikat hatinya dengan dunia, lihat, di saat tidak mendapatkannya dia gelisah, di saat mendapatkannya hilang pun susah. Ada orang duitnya hilang tenang saja kok, ajib, karena dia tidak mengikat hatinya dengan dunia tersebut. Maka dengan Allah lah, itulah ketenangannya ada dengan Allah. Kalau sudah orang dengan Allah duitnya hilang nggak susah, malah ngasih 1 miliar bangun pondok. Coba, lah kok bisa ini? Coba yang hatinya nggak sambung dengan Allah, 1 miliar ini buat abemat 2, dapat tambah gede duit saya. Tapi enggak, hatinya tenang, kehilangan duit 1 miliar kok. Ini duitnya jatuh 100.000, puyengnya setengah mati, nangis-nangis. Nah, ini urusannya hati kita dengan siapa? Nah, kalau sudah urusan kita hatinya dengan Allah, mudah. Allah, apapun di saat dia sakit, lihat, sakit jasadnya sakit, tapi kalau dia kenal Allah, dia akan tahu bahwasanya akan ada imbalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa sakit akan tereda dirasakannya, menjadi tidak separah, tidak semakin sakit. Sama itu loh, kok jauh sekali imbalan di akhirat, kok lama banget ya. Itu saja ibu yang hamil tua nggak bisa melahirkan, bawa ke dokter, ambil pisau dokter, buka perut saya. Aduh, dengan senang hati dia sakit, lihat banyak, senang. Ada sesuatu yang lebih menyenangkan dia. Apakah dia susah? Ya enggak. Begitulah sebetulnya ujian dari Allah di dunia ini. Tergantung harapan kita tuh di mana. Sehingga ada orang tuh putus asa, bunuh diri dan sebagainya, kan orang dungu dia. Orang dungu. Mau nikah nggak jadi, bunuh diri. Utang kebanyakan, bunuh diri. Gampang banget dia. Di negeri kafir banyak bunuh diri, nggak ada iman. Sebenarnya gelisah karena dia tidak punya Tuhan dia sebetulnya. Kalau punya Allah, nah ini sekarang biasakan dengan Allah. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah menjadikan terang hati. Bukan kegembiraanmu adalah dengan dibalik tumpukan harta. Coba kita melihat, kita menemukan orang di kampung-kampung sangat sederhana, gaji sehari untuk makan sehari. Tapi no problem, dia hidupnya candaria dengan istri, ya Masya Allah. Suaminya berangkat dulu, nanti tak kirim sarapan Pak ya. Nggih, berangkat suaminya duluan kok belum datang, sambil nyangkul. Suami inti yang bawa rantang nasi bungkus, pincuan begitu bawasan. Makan, Pak ya, nah pulang nanti bawa sayur suaminya, tatonya Pak dapat burung, dapat ikan sedikit. Nggak pernah punya problem dia, kayak orang punya istana itu. Tapi yang rumahnya gede, mobil mewah itu belum tentu senang dia, karena urusan bukan dunia, gelisah. Kita pernah ngisi pengajiannya orang kaya, kayaknya gelisah semuanya. Mulai dari gelisah rumahnya, sertifikatnya di bank semuanya ada. Mulai gelisah kebanyakan duit, gelisah kebanyakan duit. Kok bisa gimana? Ini punya 2 perusahaan saja, saya sering ditinggal sama suami saya. Sekarang membuka perusahaan di luar negeri, Bu ya. Bagaimana senasib saya nanti? Wah, tambah susah dia. Macam-macam orang lain, bingung nih manusia itu karena hatinya tidak dengan Allah. Maka ada bidzikrillah tatmainnul qulub.
dengan banyak menyebut nama Allah, ingat Allah, akan menemukan ketentraman. Sehingga susah yang sesungguhnya adalah di saat dia jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, kecil pun jadi susah. Tapi kalau dengan Allah, bencana pun kayak apapun akan menjadi sebab dia senang, karena ini dari Allah. Sehingga para solehin itu kalau diuji dengan kefakiran, selamat datang dengan syiarnya orang-orang besar. Kefakiran syiarnya orang-orang besar. Dia tidak menganggap sebuah kerendahan. Tapi lihat yang tidak punya iman, nasib sudah sholat tetap melarat, Tuhan tetap melarat. Kurang ajar sama Allah nih. Gimana bisa bahagia dengan Allah saja curiga begitu? Dengan Allah sudah nggak benar. Baik ya, kuncinya adalah bagaimana hati kita. Kita biasakan dengan Allah, dengan Allah. Hakikatnya seperti itu. Tapi di samping itu juga kalau kita berkumpul dengan kemuliaan, Anda akan menemukan kesejukan. Karena apa? Allah akan turunkan rahmat di tempat semacam ini. Anda bergabung di tempat-tempat mulia. Biarpun secara zahir tidak langsung hiburan itu disajikan. Misalnya kalau orang ahli maksiat kan hiburannya adalah di tempat disko dan sebagainya, ketawa-ketawa. Ketawa sesaat, itu susahnya panjang. Senang kelihatannya, tapi tidak tahu bahasa dia akan menemukan kesusahan yang panjang. Tapi kalau kita menghadiri tempat mulia semacam ini, dijanjikan oleh Allah ada rahmat diturunkan, Anda semakin sejuk. Anda berkumpul dengan orang senang, orang baik, lihat, ada kesejukan. Lihat. Jujur, kita dengan orang soleh saja, kita lupa kok dengan segala permasalahan. Kalau Anda duduk dengan orang yang sangat Anda cintai dari ulama-ulama orang soleh, Anda duduk saat hilang kalau utang lupa, ini lupa, sakit lupa. Itu hanya dengan orang soleh. Bagaimana Anda merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Itu saja. Kembalikan hati kita dengan Allah. Biasakan berzikir, merenungi ya, merenungi tentang nasib kita nanti di akhirat. Bagaimana urusan dunia, rendahnya dunia. Kalaupun mencari dunia hendaknya untuk Allah. Sudah menjadi orang kaya boleh, bukan dilarang, tapi bukan hanya untuk menyuburkan kesombongan kita, untuk membesar kerakusan kita. Kalau kita hanya mencari dunia hanya untuk dunia tersiksa, seperti diingatkan oleh Nabi, kalau ada orang hatinya itu rakus, dikasih lembah emas 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, kasih ini. Dan unik, orang itu punya pabrik 6, itu pabriknya triliunan semuanya tuh. Itu kebakaran hancur 3, itu masih nangis nyungsep masuk rumah sakit. Bodoh banget dia, masih ada 3. 3-nya saja masih kaya raya dia. 3 perusahaannya masih berjalan, 3-nya runtuh, itu nyungsep dia masuk rumah sakit. Ya, kasihan benar tuh manusia. Semoga Allah menjaga hati kita, hati dengan Allah. Maka di saat Anda kaya yang sesungguhnya, Anda bisa menjadi fakir, Anda kaya dengan Allah, indah.